Kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di maghrib kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Asy-Syaikh As-Sayyid Sabiq. Pembahasan kita terkait sekarang Pak ya dengan mujibatul wusli ya. Hal-hal yang menyebabkan kita mandi wajib ini Pak ya bab ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita mandi. Kemarin yang pertama sudah kita bahas. Keluarnya mani Pak ya dengan syahwat ketika tidur atau tidak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yang kita menyebabkan kita wajib untuk mandi adalah iltiqa'u al-khitanaini ya. Bertemunya ya dua alat reproduksi laki-laki dan perempuan ya Pak ya. Itu ketemu walaupun tidak keluar air itu, air mani itu tetap wajib mandi. Ya, tetap wajib mandi. Wa illam yahsul inzal, walaupun enggak ada inzal. Inzal itu keluarnya airnya itu. Itu tidak, walaupun nggak keluar tapi ketemu dalam artian yang hakiki ya. Yang hakiki itu seperti, maaf ini bahasanya bahasa fikih banget ya Pak ya, seperti ember masuk ke dalam sumur gitu ya, tapi nggak keluar sama sekali, itu tetap wajib mandi. Dasarnya apa? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub maka bersucilah, mandilah. Imam Syafi'i mengatakan kalamul Arab yaqtadi, dalam bahasa Arab ya, ucapan orang Arab menegaskan, menjelaskan bahwasanya janabah itu penamaan junub itu ya Pak ya, itu tutlak bil haqiqah, itu dimutlakkan kepada jima, hubungan suami istri itu walaupun tidak ada di situ inzal. Walaupun nggak keluar sama sekali, tapi udah ketemu seperti yang saya gambarkan tadi, seperti ember masuk ke dalam sumur ya. Bahasanya begitu ya Pak ya. Dalam hadis juga gitu bahasanya ya. Itu udah wajib mandi. Jadi walaupun nggak keluar sama sekali, ada kewajiban untuk mandi. Karena dalam bahasa Arab itu artinya ya, walau ketemu terjadi hubungan suami istri, walaupun nggak keluar, itu udah disebut sebagai orang yang junub. Masuk ke dalam nama junub itu sendiri ya. Kemudian qala fa inna kullaman khutiba ya, semua orang yang disampaikan kepadanya bi anna fulanan ajnaba an fulanah, kalau bahwasanya sefulan laki-laki junub dari fulanah perempuan, maka aqala annahu asabaha wa illam yunzil, maka yang terbayang dalam pikiran orang Arab ketika dikatakan junub itu ya, misalnya si fulan junub dari fulanah gitu kata orang Arab, maka maksudnya adalah terjadi hubungan suami istri walaupun tidak keluar sama sekali. Itu udah junub namanya udah junub. Jadi walaupun nggak keluar itu udah junub, udah wajib mandi ya. Kemudian berkata juga walam yakhtalif ahadun, tidak ada seorang pun di antara ulama yang berbeda. An-zina alladhi yajibu bihil jilad,
bahwasanya zina yang wajib dicambuk ya wal jima ya. Jima itu artinya terjadinya hubungan suami istri seperti ember masuk ke dalam sumur tadi ya Pak ya. Wa illam yunzil, walaupun enggak keluar sama sekali. Tapi kalau sudah terjadi seperti ember masuk ke dalam sumur itu, maka sudah dihukum zina. Walaupun enggak keluar sama sekali. Ya. Jadi dengan seperti itu sudah dihukum zina di dalam, para ulama tidak berbeda di dalam hal itu. Kemudian berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'," kalau seandainya yang ia laki-laki ini sudah duduk ya. Duduk ini artinya ketemu ya di antara 4 bagian tubuhnya, maksudnya tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, yaitu kinayahnya ya Pak ya. Summa jahadaha, kemudian terjadi hubungan mereka, faqad wajabal ghusl, maka sudah wajib mandi. Anzal aw lam yunzil, baik keluar air itu maupun tidak. Air mani saya maksud, baik keluar atau tidak. Kemudian dari Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Aisyah. Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Aisyah, "Inni uridu an as'alaka an syai'in," kata Abu Musa al-Asy'ari, "Wahai ummul mukminin, saya ingin bertanya sesuatu kepadamu. Wa ana astahyi minka," tapi saya malu nanyanya karena ini masalahnya agak sensitif ya Pak ya. Bukan nanya tapi malu, sensitif. Nah. Kemudian apa kata Aisyah? "Sal wala tastahi," tanya aja, enggak usah malu. Ya. Fa inna ma'ana ummuka, karena saya adalah ibumu, ya. Jadi seluruh istri Rasulullah itu adalah ibu bagi orang-orang beriman, makanya enggak boleh menikahinya, Pak ya. Enggak boleh menikahi walaupun usianya lebih muda. Aisyah itu usianya lebih muda dari Abu Musa al-Asy'ari, ya. Nah, tapi ditanya. Jadi ketika Rasulullah meninggal itu kan umur Aisyah baru 25-an, Pak, sekitar 25-an, masih muda. Tapi enggak boleh seorang pun menikahi karena itu dianggap sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi enggak boleh seorang pun. Jadi Abu Musa al-Asy'ari pengen tanya tapi malu karena terkait dengan masalah yang agak sensitif, masalah rumah tangga itu. Kata Aisyah, ya sal wala tastahi, tanya aja enggak usah malu-malu, fa inna ma ana muka, saya ini ibumu. Kata ini, fasa'alaha anir rujul yaksha wala yunzil, ya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari bertanya tentang seorang laki-laki yang berhubungan suami istri, kemudian enggak keluar airnya itu. Maka Aisyah berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Kata Aisyah, "Idza asabal khitanu," kalau sudah ketemu ya reproduksi itu alat reproduksi, maka faqad wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi. Ahmad dan Malik dengan alfaz yang berbeda. Tapi ketemu di sini ini seperti itu ya Pak ya. Ketemunya itu seperti saya gambarkan di hadis tadi. Masuk seperti ember masuk ke dalam sumur. Jadi bukan sekedar ketemu biasa gitu ya. Maksudnya masuk seperti ember masuk ke dalam itu tuh baru wajib mandi, walaupun nggak keluar. Ya, kalau ketemu biasa itu nggak ngaruh, itu nggak ada kewajiban ya, nggak ada kewajiban mandi. Tapi kalau udah masuk seperti ember itu berarti udah wajib karena udah dihitung junub. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan wajibnya mandi adalah inqita'ul haidhi wan nifas. Terputusnya haid dan nifas, ini bagi ibu-ibu ya. Pak ya. Ibu-ibu kalau sudah terputus haid dan nifas, ini mungkin sudah tahu ya bahwasanya wajib mandi. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna, jangan kalian dekati mereka itu para perempuan, hatta yatahurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah suci,
fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian juga berdasarkan sabda Rasulullah kepada Fatimah binti Abu Hubaish, berkata Rasulullah, da'is salata, tinggalkan salat, qadaral ayyam allati kunta tahidina fiha, tinggalkan salat selama engkau haid di situ. Selama masa haid kan perempuan boleh meninggalkan salat ya Pak ya. Summa irtasili wa shalli, kemudian setelah selesai haid ya mandi, wa shalli, dan salatlah. Hadis muttafaq alaiha. Walaupun hadis ini terkait dengan perempuan yang haid, maka namun perempuan yang nifas itu dikaitkan dengan itu, dikiaskan, dianalogikan dengan orang yang perempuan yang haid. Jadi nifas itu nggak ada dalilnya Pak ya. Dalilnya itu adalah kekias, bukan, maksudnya teks dalil dari Quran Sunnah itu nggak ada. Nifas itu dikiaskan antara haid dan nifas. Jadi hadis itu berbicara tentang perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, karena sama-sama keluar darah, dikaitkan ke orang yang haid itu ya. Itu ijma'nya para sahabat. Ijma'nya para sahabat. Ijma' sahabat itu kan dalil juga. Nah. Fa in waladat walam taro ad-dam, kalau seseorang perempuan melahirkan kemudian enggak melihat darah sama sekali. Ya, ada dua pendapat di sini. Pertama, dia tetap mandi karena dihukumi nifas, ya. Yang kedua mengatakan tidak mandi sama sekali karena enggak melihat darah. Jadi perempuan melahirkan kemudian enggak ada darah sama sekali. Ya, lazimnya kan ada darah. Kemudian enggak ada darah sama sekali, ada dua pendapat, Pak ya. Pendapat pertama, wajib mandi karena dihukumi nifas walaupun nggak keluar darahnya, nggak kelihatan darahnya. Kedua, nggak wajib mandi karena darahnya nggak kelihatan, gitu ya. Dan nggak ada nas di sini, nggak ada dalil yang jelas menunjukkan itu nggak ada. Makanya nifas itu dianalogikan dengan haid. Ya, dalil yang secara jelas nifas harus mandi itu nggak ada. Dia dianalogikan dengan haid. Jadi haid dan nifas itu adalah bagian yang menyebabkan wajibnya mandi, Pak ya, Bu ya. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan wajibnya mandi adalah al-mautu, meninggal, mati. Karena enggak mandi, makanya kita jangan mandilah sebelum dimandikan, kata orang ya, Pak ya. Kalau udah dimandikan wajib itu udah beda lagi. Udah dimandikan ya. Jadi al-mautu itu mati. Jadi kalau mati udah wajib dimandikan. Itu haknya orang meninggal, haknya seorang muslim itu dimandikan. Kalau nggak dimandikan dosa semua kita. Kecuali dia syahid ya Pak ya. Syahid di medan perang, bukan syahid ketimpa bangunan atau apa tuh dihitung syahid, tapi tetap dimandikan. Tapi kalau yang di medan perang nggak perlu syahid medan perang, medan perjuangan ya. Idza matal muslim, kalau meninggal seorang muslim, wajaba taghsiluhu ijma'an, maka wajib dimandikan menurut ijma' para ulama kaum muslimin. Nanti akan dijelaskan di bagian khususnya. Jadi kita bahas secara khusus masalah jenazah nanti. Kemudian yang kelima Pak, yang menyebabkan wajibnya mandi adalah al-kafir idza aslama. Orang kafir kalau masuk Islam wajib mandi. Orang kafir masuk Islam wajib mandi. Ya, wajib mandi. Idza aslamal kafir, kalau orang kafir non muslim masuk Islam, yajibu alaihil ghuslu, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Sumama al-Hanafi usira, bahwasanya Sumama al-Hanafi usir, ditawan. Ya, ditawan ketika itu. Di perang, kayaknya di perang Badar ya. Nah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdu ilaihi. Nabi pagi-pagi mendatanginya mengatakan, "Ma indaka ya Sumamah, apa yang engkau punyai wahai Sumamah?" Kemudian Sumamah menjawab, "Intaktul
taktul zadamin. Kalau kamu mau membunuhku ya kamu akan membunuh orang yang memiliki darah terhormat ya, darah biru. Wa in tamnun ala syakirin. Kalau engkau bebaskan, engkau akan memberi kepada orang yang bersyukur. Wa in turidil mala, kalau kamu mau mendapatkan harta, nu'tika minhu masyita, kami akan berikan berapapun yang kau inginkan. Ya. Wa kana ashabu Rasulillah yuhibbunal fida. Para sahabat Nabi pengennya tebusan. Mereka mengatakan manasna biqatli hadza, apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita lakukan dengan membunuh orang ini, ya. Famarra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatinya, fa aslama, kemudian sumama ini masuk Islam. Fahallahu wa ba'asa bihi ila haitin, ya. Kemudian dia dibebaskan, ya. Kemudian dibawa ke sebuah kebun milik Abu Talhah dan diperintahkan untuk mandi karena dia baru masuk Islam. Jadi Sumama al-Yamani baru masuk Islam, diperintahkan Rasul bawa ke kebun Abu Talhah, di situ dia mandi. Faqtasala wa shalla rakaatain, dia salat 2 rakaat. Ini seringkali juga disebut dengan salat taubatnya, Pak. Mandi, syahadat, salat 2, dia salat 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad hasuna islamu akhikum, ya, Islamnya saudara kalian itu sudah bagus. Nah, sudah bagus. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan asalnya ada di dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim. Jadi ketika seseorang masuk Islam maka kewajibannya adalah mandi. Syahadat, mandi dulu, kemudian selesai itu salat. Atau didahului sebelum syahadat mandi dulu itu juga tidak ada masalah. Yang penting dia mandi setelah itu. Nah, setelah bersyahadat. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi, Pak, ya. Kemudian sekarang kita lihat mayuharram alal junub, ya, apa yang diharamkan bagi orang yang sedang junub. Junub, ya, Pak, ya. Apa yang diharamkan bagi orang yang sedang junub. Ini mencakup haid juga, walaupun nanti ada beberapa perbedaan. Tapi secara umum haid dan junub, laki-laki perempuan masuk di sini. Yang pertama adalah wajib untuk sholat. Diharamkan untuk sholat. Jadi diharamkan untuk sholat. Nah, kemudian sebelumnya sudah kita bahas itu, ya, sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan hal-hal yang wajib untuk diwudui, yaitu sholat, tawaf. Nah, jadi yang pertama itu adalah sholat nggak boleh bagi orang yang junub. Yang kedua tawaf, sudah kita bahas juga sebelumnya bahwasanya tawaf itu sama dengan sholat. Hanya saja ketika tawaf kita boleh berbicara. Yang ketiga yang nggak boleh bagi orang yang junub itu adalah mashul mushaf, ya. Mashul mushaf, menyentuh mushaf, ya. Menyentuh mushaf itu mutlak nggak boleh sama sekali bagi orang yang junub. Pengertiannya menyentuh itu gimana, Pak? Menyentuh ini, Pak, mushaf ya disentuh. Nah, nih gini untuk. Nah. Ini tidak hanya menyentuh kan itu? Okay. Tidak hanya menyentuh. Kalau menyentuh kan ada singgungan gini menyentuh. Iya, dia maknanya memegang ini. Memegang. Menyentuh mashul mushaf itu. Ya, kalau biasanya kan kita mengangkat mushaf dengan tangan, ya, Pak, ya. Nah, kalau ini biasanya nggak sengaja kan. Kalau nggak sengaja kan nggak cukup. Tapi dia mashul mushaf itu menyentuh ini, seperti ini, ya. Kita membolak-balik mushaf maka itu tidak boleh. Wahamluhu juga, membawanya juga nggak boleh. Jadi mashul mushafi, menyentuh mushaf, dan hamluhu, membawanya itu nggak boleh bagi orang yang junub, ya, Pak, ya. Junub juga perempuan yang haid, ya. Hurmatuhuma muttafaq alaiha, ya. Keharaman keduanya ini, menyentuh dan membawa itu diharamkan, disepakati oleh para ulama keharamannya. Bainal a'immah, di antara para imam, walam yukhalif fi dzalika ahadun minas sahabah. Enggak ada seorang sahabat pun yang mengingkari haramnya orang yang junub atau orang yang haid untuk menyentuh mushaf. Apa ya? Mushaf itu apa? Ya, Quran yang biasa kita pegang itu termasuk kulitnya itu mushaf dihitung itu. Kulit covernya itu terhitung sebagai bagian dari mushaf itu sendiri. Ya, makanya kalau menyentuh ya harus pakai ha'il, ya. Kalau memang harus terpaksa membawa, pakai pembatas antara tangan kita dengan ini, ya. Nah, kita lanjutkan dulu, ya, Pak, ya. Wajawwada Daud, ya.
Kemudian membolehkan seperti Daud ya, Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm Az-Zahiri lil junub mashal mushaf wa hamluhu ya. Tapi dalam mazhab Zahiri itu mazhab tekstual itu. Itu membolehkan mereka untuk orang yang junub atau haid membawa orang yang junub untuk membawa mushaf dan menyentuhnya dan memandang itu tidak apa-apa. Itu dalam mazhab Zahiri. Tapi kalau jumhur ulama memang enggak membolehkan ya Pak ya, enggak membolehkan sama sekali. Ini yang diriwayatkan. Apa dalil mazhab Zahiri membolehkan itu? Dalilnya itu adalah hadis yang terdapat dalam Sahihain juga, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Heraklius. Herkol itu Heraklius. Kemudian di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim sampai dituliskan firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawain, marilah ke kata-kata yang sama antara kami dan kalian, alla na'budu illallah, agar tidak mempersekutukan Allah, sampai akhir ayat nanti Pak ya. Bi anna muslimun itu surat Ali Imran ayat 63. Itu ada Al-Qur'an di situ. Kemudian apa kata Ibnu Hazm, Daud Az-Zahiri? Fahadha Rasulullah ba'asa kitaban. Inilah Rasulullah yang mengirimkan surat. Di situ ada ayat kepada orang-orang Nasrani. Ya. Rasulullah sudah yakin bahwasanya surat, saya pasti yakin Rasulullah bahwasanya surat itu akan disentuh oleh orang-orang yang bukan Muslim ya. Heraklius kan bukan Muslim ya Pak ya. Ya. Jadi bagi mereka nggak apa-apa karena itu kan bukan Muslim. Nah, karena mereka menganggapnya najis. Ya. Najis itu ada innamal musyrikuna najisun. Najisun itu mereka arti dengan ya badannya dia itu yang najis. Tapi jawaban jumhur apa? Tapi dijawab oleh jumhur dalil ini bahwasanya risalah itu ya surat itu tidak ada masalah kalau menyentuhnya. Ya, karena dia cuma surat bukan mushaf. Ya, karena dia cuma surat bukan mushaf. Sama kayak buku. Buku di situ ada ayat Al-Qur'annya, kalau disentuh sama non muslim kan enggak ada masalah sama sekali. Gitu ya. Itu kata mereka di situ. Kata jawabannya jumhur ulama. Ya. Wala mani' min massi mashtamalat alaihi min ayatin minal Qur'an. Jadi enggak ada masalah kalau menyentuh yang ada kandungan Al-Qur'annya, tapi bukan mushaf seperti surat, seperti kitab-kitab tafsir, fikih dan selainnya. Ini tidak dinamakan mushaf. Tapi dan walatus bat laha hurmatu, dan enggak ada keharamannya untuk menyentuh seperti itu karena dia enggak dihukumi mushaf. Itu jawaban dari jumhur ulama Pak ya. Jadi jumhur ulama mengatakan haram bagi yang junub untuk memegang mushaf dan membawanya. Membawa dalam artian langsung bersentuhan dengan mushaf tersebut. Pengertian mushaf begitu, itu apa tafsir itu termasuk mushaf bukan? Tafsir bukan bagian, tapi tafsir itu kan bukan bagian dari mushaf Pak. Jadi mushaf itu maksudnya yang kita kenal dengan Al-Quran yang satu itu tuh apa? Yang biasa kita baca itu, yang ada ya mushaf itu. Bagian itu ada yang pendapat bagian daripada mushaf. Padahal kalau kita lihat di situ kan tafsir ya, tafsir. Nah, tafsir bukan mushaf ya. Karena kalau disebut mushaf tidak boleh menyentuh. Ibu guru yang mengajar agama di sekolah itu pas halangan kan tidak bisa mengajar agama kan, katanya gitu. Kalau saya punya tafsiran seperti itu. Jadi bukan termasuk mushaf ya. Bukan gitu. Surat, buku, kitab itu bukan bagian dari mushaf. Ya, kalau yang mushaf itu yang kita kenal sebagai Al-Quran full itu ya? Dengan cover kiri kanan. Dan cover itu dianggap sebagai bagian dari mushaf. Covernya itu Pak, walaupun covernya itu sebenarnya kan di luar Quran itu, tapi dianggap sebagai bagian dari mushaf. Itu yang dianggap sebagai mushaf. Sedangkan surat dan sejenisnya, buku, kitab itu tidak dianggap sebagai mushaf itu sendiri. Gitu Pak. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang dilarang dari orang yang junub ya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini yang pernah kita jelaskan ya. Ini penting untuk dibedakan nanti. Membaca Al-Quran ini, kalau menyentuh mushaf masih bisa pakai
disiasati dengan pakai penghalang, pakai kain misalnya kalau misalnya butuh itu. Kalau membaca Al-Quran ini perlu dibedakan nanti antara orang yang junub dengan yang enggak, dengan haid. Itu pernah kita jelaskan sebelumnya. Kalau haid itu enggak bisa ditolak ya, makanya nanti ada beberapa pendapat ya Pak ya. Kalau haid itu kan enggak bisa ditolak. Sehingga bagi orang yang hafiz, penghafal Al-Quran atau pengajar TPA mau enggak mau mereka harus membaca Al-Quran. Sehingga ketika itu mereka mendapatkan keringanan. Ini pendapat ulama yang berusaha menengahi di antara dua kelompok. Nanti ada kelompok yang tidak membolehkan sama sekali. Ya. Ada yang merinci. Ya. Bagi perempuan yang misalnya hafiz pengajar, ya mereka terpaksa harus membaca Al-Quran. Ya tidak ada masalah karena haid itu nggak bisa ditolak. Nanti beda dengan laki-laki yang junub, Bapak. Kalau laki-laki yang junub bisa mandi kapan saja. Laki yang junub kan bisa mandi kapan saja. Beda dengan perempuan yang haid. Perempuan yang haid nggak bisa mereka menghentikan tiba-tiba haid mereka itu. Kemudian semandi enggak. Kalau laki-laki bisa. Itu nanti bedanya di sini. Jadi kita lihat dulu di sini pembahasan beliau ya Pak ya. Qiraatul Quran, pembaca Al-Quran ini juga termasuk salah satu yang di sini diharamkan bagi orang yang junub. Yuharram 'alal junubi an yaqra' syai'an minal Qur'an indal jumhur. Diharamkan bagi orang yang junub untuk membaca Al-Quran. Ya, untuk membaca Al-Quran. Ini mendapat pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yahjibuhu anil Qur'ani syai'un laisal janabah. Kata Ali, Rasulullah itu tidak ada yang menghalanginya untuk Al-Quran, dari Al-Quran maksudnya membaca Al-Quran itu kecuali junub. Itu dalilnya jumhur ulama. Jadi membaca bukan menyentuh ya. Kalau menyentuh tadi sudah kita bahas keharamannya. Kebolehnya itu. Ya, keharamannya itu menyentuh itu. Ya, menyentuh langsung ya. Ini membaca. Jadi Rasulullah itu tidak ada yang menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran laisal janabah, kecuali junub. Ya, laisa di sini artinya illa. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya. Kemudian berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz dalam Al-Fathul Bari, wa dha'afa ba'duhum ba'dhu ruwatihi. Ya, sebagian mendhaifkan riwayatnya. Ya. Wal haq annahu min Qubail Hasan. Ya, yang benar adalah hadis ini hasan. Kalaupun hasan, ya tetap wajib dijadikan hujjah, yasluh lil hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian ada riwayat Ali radhiyallahu anhu juga, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kata Ali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda, beliau berwudu, summa qara'a syai'an minal Qur'an, kemudian membaca bagian dari Al-Qur'an, sesuatu dari Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan, hakadza, beginilah yang bisa dilakukan, yang bisa dilakukan liman laisa bijunubin, orang yang enggak junub bisa membaca Al-Qur'an kayak gini, kata Rasulullah. Fa ammal junub fala, kalau orang yang junub enggak boleh baca. Ya. Wala ayat, walaupun cuma satu ayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan ini adalah lafaznya. Al-Haythami mengatakan rijaluhu musakun. Ini para perawi-perawinya sikoh semua, kuat periwayatnya. Kemudian Syaukani mengatakan fa'in sahha hadza, kalau ini benar, saluha lil istidlali bihi ala tahrim, maka dia layak dijadikan dalil untuk mengharamkan bacaan Al-Quran bagi orang yang junub. Riwayat Ali 2 tadi Pak. Ya. Kemudian ya, wa ammal hadisul awal, hadis pertama yang mengatakan tidak ada yang menghalangi Nabi dari Al-Quran kecuali junub. Ini ya, hadisul awal ini, hadis pertama ini, itu memang tidak ada yang menunjukkan keharamannya. Cuman ini pengkhabaran bahwasanya Nabi kalau lagi junub itu enggak baca Al-Quran gitu. Terhalang dari Al-Quran. Itu tidak ada pengharaman secara kata-katanya. Cuman di sini dikhabarkan Nabi meninggalkan membaca Al-Quran ketika junub.
Hanya saja hadis kedua itu yang jelas-jelas mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan wa amal junub fala itu tuh. Sedangkan orang yang junub enggak gitu. Itu kan jelas kata-katanya itu. Kalau hadis pertama tadi Nabi tidak dihalangi dari Al-Qur'an kecuali itu kan pengkhabaran. Pengkhabaran Nabi enggak membaca kalau lagi junub. Kalau perintah yang secara jelas itu dari hadis kedua itu. Itu pendapat jumhur ulama ya Pak ya. Namun ada beberapa pendapat lainnya tadi ini pendapat yang kedua, pendapat Bukhari, pendapat Tabrani, pendapat Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Andalusi ila jawazil qiraati lil junub. Bolehnya membaca Al-Qur'an bagi yang junub. Jadi ada pendapat di situ. Pendapat Bukhari, Tabrani, Daud Ibnu Hazm Al-Andalusi. Bukhari mengatakan, Ibrahim mengatakan la ba'sa an taqra al-haid al-ayat. Tidak ada masalah kalau perempuan haid itu membaca ayat Al-Qur'an. Itu pendapat Bukhari. Walam yara Ibnu Abbas bil qira'ah lil junubi ba'san. Dan menurut Ibnu Abbas enggak apa-apa orang junub baca Al-Qur'an. Kenapa? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha, mengingat Allah ala kulli ahyanihi, di segala kondisinya, baik kondisi enggak junub maupun junub gitu ya. Itu komentar dari Imam Bukhari. Nah, lam yasih indal musannif yaitu Al-Bukhari, dan bagi Al-Bukhari hadis-hadis yang diriwayatkan Ali tadi itu enggak sahih bagi beliau ya. Hadis yang terkait melarang orang yang junub dan haid untuk membaca Al-Qur'an. Tapi ada pendapat yang ketiga ya Pak. Ini enggak disebutkan di sini. Ini pendapat ketiga itu yang membedakan di antara keduanya. Karena ada satu ya, dalil yang pertama tadi yang terkait dengan Ali tadi, walaupun Bukhari enggak setuju, itu sebagian ulama mensahihkannya. Tirmizi itu termasuk sunan beliau, itu kan sunan fikih itu. Itu beliau mensahihkan hadisnya. Minimal hasan ya. Nah, hasan itu kan wajib diamalkan udah. Hasan, bahkan Hasan liwairihi, do'if itu menjadi Hasan liwairihi wajib diamalkan itu. Dan makanya sebagian ulama itu menengahi keduanya, membedakan di antara orang yang junub dengan orang yang haid itu. Kalau haid ya karena memang di satu sisi memang harus membaca. Pertama mungkin karena dia hafiz, yang kedua ya mungkin mengajarkan anak misalnya atau jadi guru, itu kan otomatis harus membaca. Kalau menyentuh nanti bisa dipakai atau pakai HP atau apa bisa itu ya Pak ya, atau pakai alas itu kan bisa. Tapi kalau membaca karena dia guru kan otomatis membacakan. Maka bagi perempuan yang haid sebagian ulama mengatakan silahkan ya, karena memang butuh di situ. Tapi bagi yang junub memang disuruh untuk mandi dulu ya. Kenapa? Karena haid nggak bisa ditolak, kalau junub bisa langsung diselesaikan. Nah itu Pak. Kalau junub kan tinggal mandi saja ya. Kalau haid nggak bisa, harus menjalani sekian hari. Itu pendapat ketiga yang menengahi di antara dua pendapat tadi. Ya, ini kan ada dua pendapat. Jumhur mengatakan enggak boleh sama sekali. Kalau jumhur ulama enggak boleh sama sekali. Bukhari, Ibnu Hazm Al-Andalusi, Daud Al-Zahiri, kemudian siapa lagi tadi ya? Tabrani itu mengatakan ya boleh. Karena dalilnya enggak sahih di situ bagi mereka. Kalau jumhur sahih hadisnya, bahkan hasan minimal itu. Makanya ditengahi. Al-jama' namanya Pak. Al-jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan di antara pendapat berbeda itu lebih utama daripada menghilangkan salah satunya. Makanya dikumpulkan seperti itu. Kalau perempuan haid silahkan gitu ya, karena memang butuh itu, dan haid itu nggak bisa ditolak. Karena haid itu kan sifatnya udah sekian hari dan alami banget gitu. Beda dengan orang yang junub. Kalau junub itu bisa diselesaikan ya. Karena dia bisa mandi segera. Beda dengan perempuan yang haid. Itu yang keempat ya Pak ya, Bu ya. Kemudian yang kelima, al-muksu fil masjid, ya, berdiam diri di masjid, i'tikaf di masjid, ya, berdiam di masjid. Itu bagi haid dan perempuan yang junub juga tidak boleh. Ya, yuharram alal junub ayyam kusa fil masjid. Diharamkan bagi orang yang junub untuk berdiam diri di masjid, i'tikaf di masjid, duduk di masjid itu ya. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang wa wajjahu buyutu ashabihi syari'atan fil masjid. Nah,
Wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjid. Kemudian wajah bagian depan rumah mereka itu berdekatan dengan masjid. Ini ngadapnya langsung ke masjid, ini pintu masjidnya gitu. Jadi nyambung gitu ya. Itu dilarang sama Nabi. Apa kata Nabi ketika itu? Ya. Mana kata beliau tadi? Hilang. Nah, apa kata Nabi ketika itu? Wajjihu hadhil buyut anil masjid. Ya, jauhkan ini dari masjid. Jangan menghadap masjid. Karena nanti kalau masuk masjid, mereka dalam kondisi junub kan lewatnya masjid nanti. Mereka nanti masuknya ke masjid. Summa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yasna'il qaum syai'an. Kemudian Nabi masuk rumahnya, kemudian yang diperintahkan tadi enggak dilakukan sedikit pun. Wa ruja'an an yanzil fihim rukhsah. Mereka berharap ada rukhsah, ada keringanan. Ya, nunggunya. Jadi lambat-lambat menjalankan perintah Nabi, berharap ada turun keringanan sehingga mereka enggak perlu mengalihkan bagian depan rumah mereka. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, wajjihu hadhil buyut anil masjid. Jauhkan bagian depan masjid, bagian depan rumah ini dari masjid, ya. Fa inni la uhillul masjid li haidin wala li junubin, karena saya tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang haid dan junub. Karena kalau di depannya nanti lewat masuk, ya. Kemudian diam di situ, duduk-duduk di masjid, itu yang dihindarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagian yang mendekatkan pintu depan rumahnya ke masjid biar gampang ke masjid. Ya, tapi bagi Rasulullah itu nanti justru akan menjadi masalah lagi nanti. Gitu. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah begitu. Nah, kemudian dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarahata hadzal masjid. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki surhah masjid ini, ya. Bagian tempat yang tinggi dari masjid tersebut, kemudian menyeru, innal masjidah, sesungguhnya masjid itu la yahillu li haidin wala li junubin, tidak halal bagi orang yang perempuan yang haid dan tidak juga bagi yang junub, ya. Jadi kedua hadis ini menunjukkan enggak bolehnya, tidak halalnya berdiam di masjid, ya, bagi yang haid maupun yang junub. Berdiam itu artinya duduk di masjid kayak gini, ya, beriktikaf di masjid bagi orang yang haid dan sedang junub. Walakin yurakhas lahuma fi i'tiyadhihi, ya, tapi enggak apa-apa kalau cuma sekedar melewati, lewat doang itu enggak ada masalah sama sekali. Yang enggak boleh itu diam duduk di masjid bagi yang sedang haid, sedang junub. Kalau lewat aja enggak apa-apa. Ya, karena enggak ada jalan lagi misalnya lewat gitu. Atau ada perlu ngambil misalnya sendalnya di sini, nyebrang ngambil sendal balik lagi sini, itu enggak ada masalah sama sekali. Ya, misal lewat misalnya Pak, ya. Pemisalannya saja. Jadi lewat enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu berdiam diri di masjid itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, jangan kalian dekati salat wa antum sukara, sedangkan kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan, wala junuban, tidak juga orang yang junub, ya. Illa abidi sabilin, kecuali cuman lewat. Abidi sabilin lewat aja, ya. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi dulu baru duduk di masjid itu. Kemudian ada riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, kana ahaduna yamurru fil masjid junuban mujtazan. Ya, salah seorang di antara kami lewat di masjid dalam kondisi junub dan lewat aja. Ya, dan kondisi junub dan lewat. Ya, dia enggak boleh itu berdiam di masjid ya, Pak, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Kemudian dari Zaid bin Aslam berkata, kana ashabu Rasulullah, dahulu para sahabat Rasulullah, yamshuna fil masjid wa hum junub. Mereka lewat di masjid dalam kondisi junub. Cuman lewat toh. Kalau diam enggak. Kalau berdiam diri enggak boleh. Cuman lewat aja. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir. Dari Yazid bin Habib juga mengatakan, anna rijalan minal ansar, ada sekelompok orang Ansar, kanat abwabuhum ilal masjid. Pintu-pintu rumah mereka itu ngadepnya ke masjid, yang tadi yang di awal disebutkan itu. Kan mereka yang dimarahi oleh Rasulullah itu. Ya, beberapa sahabat itu pintunya ngarahnya ke masjid. Fakanat tusibuhum janabah, ya. Kemudian kalau mereka junub,
Fala yajidunal ma, mereka enggak punya air, enggak mendapati air di rumah mereka. Ya. Wala tariqa ilaihi illa minal masjid. Enggak bisa, enggak ada jalan lain kecuali harus lewat masjid. Jadi mereka lewat, orang-orang Ansor itu. Lewat di masjid dalam kondisi junub, dan itu tidak ada masalah sama sekali, Pak ya. Ya, makanya tapi Nabi menghalangi itu biar enggak nanti yang cuma lewat aja nanti malah menjadi duduk-duduk, itu yang dihindari sebenarnya ya. Lewat tapi duduk-duduk setelahnya ini. Nah, apalagi kalau kita kan antri kadang-kadang ya kayak gitu, nanti malah duduk-duduk di masjid. Itu yang dihindari itu. Pak, maka Allah menurunkan wala junuban illa abdi sabilin. Turunlah ayat kecuali orang yang junub ya, orang yang junub tidak orang junub kecuali dia cuman lewat saja. Kemudian Imam Syaukani mengomentari wa hadza minad dalala 'alal matlub bi mahallin la yabqa ba'dahu raib ya. Ini bagian dari pendalilan ya terhadap masalah yang kita bahas dan tidak ada lagi keraguan di situ. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Aisyah, nawilini al-khamrah minal masjid. Ambilkan aku khamrah ini di sini pakaian ya, kain ini ya dari masjid. Fakultu ini haid, kata Aisyah, saya lagi haid ya Rasulullah. Rasulullah minta diambilkan kain dari masjid. Aisyah mengatakan saya lagi haid. Kata Rasulullah, inna haidotaki laysat biyadiki. Haidmu itu bukan di tanganmu. Nah, gitu ya. Diriwayatkan oleh jamaah kecuali Al-Bukhari. Jadi cuma lewat aja enggak apa-apa. Tapi duduk tidak. Dan ini juga dalil tadi inna haidotaki laysat biyadiki ini. Haidmu itu bukan di tanganmu itu yang para ulama yang membedakan antara laki-laki yang junub dengan perempuan yang haid yang membaca Al-Quran tadi. Dalilnya ini salah satunya, inna haidotaki laysat biyadiki, karena haidmu itu bukan di tanganmu. Padahal di satu sisi dia perlu untuk membaca Al-Quran, perlu mengajarkan Al-Quran, gitu ya, sehingga diringankan bagi mereka yang haid, yang berstatus guru, tapi tidak bagi laki-laki, karena laki-laki itu tadi, gitu ya. Itu dalilnya sebagian ulama yang membolehkan pendapat ketiga tadi. Kemudian dari Maimunah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui salah seorang di antara kami, maksudnya salah seorang di antara kami adalah istri Nabi, wahiyya haidun, istri Nabi tersebut dalam kondisi haid, fa yadha' raqsahu fi hijriha, kemudian Rasulullah meletakkan kepalanya di pangkuannya, fa yaqra'ul Qur'an, kemudian ia membaca Al-Quran wahiyya haid ya, tapi istrinya itu dalam kondisi haid. Nah, summa taqumu ihdana bi khamratihi fatadhaha fil masjid wahiyya haid. Kemudian salah seorang di antara kami berdiri meletakkan kainnya kepada beliau ya, pada Nabi. Nabi kan berada di masjid. Kemudian istrinya di sini ya, di kamarnya itu. Nah, kemudian salah seorang bergerak ke dalam masjid menutupi kain kepada Nabi. Ya, sedangkan yang menutupi tadi dalam kondisi haid, artinya cuma lewat aja pada istri Nabi itu, Pak ya. Nah, jadi lewat tidak ada masalah sama sekali. Yang diharamkan itu adalah al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid bagi orang yang junub atau haid. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan, monggo Pak, ditambahkan juga enggak masalah. Ini terkait, insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke tema baru ya, al-awsal al-mustahabbah. Mandi-mandi yang disunnahkan. Kalau tadi kan yang wajib semua itu ya, yang menyebabkan mandi wajib ya. Kemudian tadi yang haram bagi orang yang junub. Nah, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk ke al-awsal al-mustahabbah, mandi-mandi yang disunnahkan. Alhamdulillah ya, sudah azan juga, kita cukupkan demikian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi insyaallah dengan mandi-mandi yang disunahkan. Nanti mandi Jumat, Anda mandi 2 hari raya, orang yang memandikan mayit nanti banyak ya Pak ya. Ada beberapa nanti yang mandi-mandi yang disunahkan. Kalau memandikan mayit itu kita harus mandi. Apa Pak? Harus wajib mandi Pak. Bukan wajib, sunnah. Sunnah ya? Ada dalilnya nanti. Ada dalilnya nanti. Walaupun sebagian nanti mendoifkan hadisnya. Nanti kita bahas bagian selanjutnya insyaallah. Mandinya mandi wajib ya? Iya, seperti mandi wajib. Iya. Mandi sunnah. Enggak tahu saya. Oke, nah. Insyaallah minggu depan insyaallah kita bahas.
Kita cukupkan demikian. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama ya Pak ya. Menjadi amalan bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.